Israel dilaporkan dilanda kepanikan, ibas pendudukan Yahudi di utara disebut mulai runtuh. Diketahui hal itu bisa saja terjadi lantaran Hizbullah masih gencar meluncurkan banyak serangan. Dikutip dari Tribun News pada 18 April, kabar itu melansir laporan Kabarni yang mengutip pernyataan Menteri Kesejahteraan Sosial Israel, Yaakov Marki, di mana Yaakov Marki meminta pemerintah pendudukan menyetujui rencana bantuan untuk permukiman di utara guna menyelamatkan wilayah tersebut dari kehancuran. Hal itu dilontarkan sang menteri saat bertemu dengan Forum Kepala Otoritas Penyelesaian Garis Konflik di Utara pada Rabu 17 April 2024 kemarin. Pertemuan itu membahas kebutuhan kesejahteraan sosial pemukim Yahudi Israel di wilayah utara yang meningkat sejak pecahnya Perang Gaza dan sejak Hizbullah melancarkan serangan setiap hari demi mendukung perjuangan Palestina. Sebatas informasi, pertemuan itu juga membahas perkuatan program bantuan dan rehabilitasi di utara. Mengenai program bantuan, Yaakov Marki menekankan bahwa pemerintah Israel harus segera menyetujui rencana di utara tersebut demi menyelamatkan pemukim Yahudi mereka dari kehancuran dan keruntuhan total. Prajurit tempur Brigade Al-Qassam diketahui telah menggeruduk markas IDF di Gaza Utara. Dilaporkan bahwa unit elit Shaldak Israel menjadi target dan telah ditembak mati sniper Brigade Al-Qassam. Dikutip dari Tribun News pada 18 April, kabar itu diumumkan oleh Hamas pada 16 April dan telah dikonfirmasi IDF pada 17 April 2024. Dikonfirmasi bahwa tentara mereka yang terkena serangan adalah seorang prajurit tempur dari unit pasukan khusus Shaldak. Adapun lokasi penembakan tersebut terjadi di wilayah Beit Hanon di jalur Gaza Utara. Diketahui serangan Brigade Al-Qassam itu terjadi saat tentara Israel melakukan pengadangan, tepatnya terhadap para pengungsi warga Palestina yang berusaha kembali ke rumah mereka di Gaza Utara dari lokasi-lokasi pengungsian. Amerika Serikat mengancam akan memveto keanggotaan penuh Palestina di PBB. Duta besarnya bahkan seraya menyatakan bahwa menjadi anggota tetap PBB tak menjamin kemerdekaan mereka. Dikutip dari Tribun News pada 18 April, kabar itu melansir DW pada Rabu 17 April 2024. Diketahui Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, menilai keanggotaan penuh Palestina di PBB tidak dapat membantu mencapai solusi dua negara terhadap konflik Israel dan Palestina. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak percaya rancangan resolusi PBB untuk memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina dapat memerdekakan negara tersebut. Sedangkan sumber resmi otoritas Palestina mengatakan bahwa Amerika Serikat menekan kelompok Arab untuk menarik rancangan resolusi mengenai permintaan keanggotaan penuh Palestina dalam rapat Dewan Keamanan PBB pada hari ini, Kamis 18 April 2024. Melansir Sky News, menurut sumber resmi otoritas Palestina, pemerintah Amerika Serikat mengancam akan menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi di Dewan Keamanan PBB jika dilakukan voting. Namun pemerintah Palestina menolak untuk menarik resolusi tersebut. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Amerika Serikat dengan Presiden Joe Biden tetap mendukung solusi dua negara tanpa menyebutkan untuk merestui keanggotaan tetap Palestina di PBB. Hizbullah gempur markas baru IDF di kota perbatasan dengan Lebanon, tepatnya di kota Arab Al-Aramsheh di Israel Utara.
Ibasnya dilaporkan ada sedikitnya 18 tentara Israel bergelimpangan di tanah akibat aturan Hizbullah tersebut. Dikutip dari Tribun News pada 18 April, kabar itu melansir laporan Al-Mayadin pada Rabu 17 April 2024. Laporan media Israel mengatakan satu di antara mereka dalam kondisi kritis dan 4 lainnya masih dalam kondisi serius. Diketahui serangan Hizbullah itu menargetkan gedung pengintaian yang merupakan markas besar IDF. Dikonfirmasi Tel Aviv, serangan Hizbullah itu menghantam Community Center atau pusat komunitas IDF. Sedangkan tujuan Hizbullah adalah untuk membalas kematian 3 komandannya yang dibunuh tentara Israel pada Selasa 16 April 2024. Israel dilaporkan telah mundur untuk kedua kalinya dalam hal menyerang Iran. Diketahui alasan operasional menjadi pertimbangan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 18 April, kabar itu melansir Axios mengutip pernyataan dari 5 pejabat Amerika Serikat dan Israel. Menurut Axios, Israel mundur dari melakukan serangan terhadap Iran pada Senin 15 April malam. Itu dilaporkan Axios merupakan kedua kalinya keputusan menyerang Iran ditunda sejak Sabtu. Diketahui Kabinet Perang telah memutuskan berikan lampu hijau kepada komando pasukan Israel untuk melakukan agresi terhadap Iran, tapi memutuskan untuk tidak melaksanakan keputusan tersebut dengan alasan operasional. Amerika Serikat telah mendesak para pejabat Israel untuk memberitahu mereka dan berkoordinasi mengenai keputusan di masa depan mengenai masalah ini. Mengingat bahwa jika terjadi hal yang buruk, juga akan merugikan kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sehingga Israel telah memberitahu para pejabat Amerika Serikat tentang keputusan akhir dari hasil diskusi kabinet perang yang beranggotakan 5 orang. Seorang pejabat Israel juga mengatakan bahwa keputusan untuk menyerang aset-aset Iran telah dibuat, serta mengatakan bahwa satu-satunya pertanyaan hanyalah kapan dan bagaimana. Namun peristiwa seperti itu akan menimbulkan kerugian strategis dan operasional yang akan dihadapi oleh Israel lantaran serangan balasan Iran yang terakhir memerlukan bantuan penting dari pasukan Amerika, Inggris, Prancis, Yordania, bahkan Saudi. Israel dilaporkan telah tetapkan ambang batas minimum kemenangan di berbagai bidang dengan menyoroti kegagalan Hamas Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin pada 18 April, kabar itu menurut tulisan Seth Franzman di surat kabar Israel Jerusalem Post pada 17 April kemarin. Franzman mengatakan bahwa Israel memulai secara sistematis dari bawah dalam setiap perang untuk menetapkan ambang batas minimum kemenangan di berbagai bidang. Sebagai contoh, di mana Israel tidak berusaha menanggapi Yaman atau Irak, lantaran mereka telah mengevakuasi pemukim Israel dari wilayah utara dan perbatasan Gaza yang merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Israel terutama terfokus menghadapi pasukan Radwan Hizbullah dan Brigade Martir Is al-Din al-Qassam sayap militer Hamas. Lantaran tampaknya Israel percaya bahwa mengalahkan mereka adalah sebuah kemenangan. Namun itu disebut Franzman adalah akar permasalahan dari sudut pandang analitis. Di satu sisi, Franzman mengatakan bahwa ketika Hamas dibentuk, Hamas tidak memiliki brigade terorganisir karena kelompoknya jauh lebih kecil, namun berubah menjadi tentara, termasuk batalion karena tidak ada yang menghentikannya. Sehingga mengukur kemenangan atas Hamas berdasarkan jumlah batalionnya hanya akan mengarah pada narasi palsu. Itu disebut Franzman akan sama mengenai kemenangan yang ingin dicapai Israel di masa lalu. Ia bahkan menambahkan itu juga berlaku untuk pasukan Radwan dan menyoroti bahwa pembicaraan berlebih tentang cara mengalahkannya jika dilakukan oleh Israel sebagai cara untuk mengukur kemenangan melawan Hizbullah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.